Kali ini kita akan membahas mengenai ujian sekolah seni budaya atau soal persiapan seni budaya. Soal pertama, tulis kata riah yang digunakan untuk memberikan tekanan pada wajah penari yang sudah mendekati peranan yang ditarikannya adalah A. Aksen, B. Jenis, C. Bangsa, D. Karakter, E. Watak. Jawabannya adalah karakter. Nomor 2, pernyataan yang tidak tepat mengenai gambar berikut. Sekitar gambar A. Cahaya dan dekorasi panggung cukup baik. B. Menggunakan properti kipas. C. Merupakan tari berkelompok. D. Menggunakan level rendah. E. Tari kreatif yang tidak tepat. D. Menggunakan level rendah. Nomor 3. Berikut ini tari yang biasanya diperagakan dengan berpasangan adalah A. Golek, B. Topeng, C. Saman, D. Piring, E. Kuda lumping. Jawabannya D. Piring. Lanjut, perhatikan gambar berikut, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Dari gambar tersebut, yang membuat karya seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh adalah gambar A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 3. Lanjut, nomor 5, perhatikan gambar berikut, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Prinsip seni rupa ialah dasar yang mendukung seluruh faktor titik, garis, warna, bidang yang kemudian digabung menjadi satu karya seni yang bagus. Gambar yang benar ditunjukkan pada nomor A. 1 merupakan proporsi, 2 merupakan komposisi, 3 merupakan harmoni, dan D. 4 merupakan kontras, E. 5 merupakan kesatuan. Jawaban yang benar adalah A. 1 merupakan proporsi. Nomor 6, perhatikan gambar berikut ya, ada gambar juga, gambar 1, 2, 3, 4, 5. Gambar yang benar ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2 bahan keras, B. 1 dan 5 bahan lunak, C. 2 dan 4 bahan sintetis, D. 3 dan 4 bahan alam, E. 3 dan 5 bahan buatan. Yang benar adalah C. 2 dan 4 bahan sintetis. 7, mengatur cepat lambatnya rancangan gerakan pada suatu rangkaian tari merupakan fungsi A. Dekorasi, B. Tata lampu, C. Musik iringan, D. Tata pentas, E. Tata busana. Jawabannya adalah C. Musik iringan. Perhatikan lukisan berikut, ada gambar lukisan karya Abdullah Suryo Subroto memiliki ciri khas yaitu A. Lukis cat minyaknya sebagai hasil memandang alam dari jarak jauh dan bersifat romantik. B. Penggunaan warna biru dan merah yang terkesan memberi nuansa magis. C. Menuangkan objek wayang dalam setiap karyanya. D. Menyemburatkan warna secara abstrak lalu menggoreskannya dengan jari. E. Menonjolkan kesan cahaya pada setiap lukisannya. Jawabannya A ya. Lukis cat minyaknya sebagai hasil memandang alam dari jarak jauh dan bersifat romantik. Lanjut, nomor 9, tari merak berikut ini merupakan elemen ruang, tenaga, dan waktu. Selain itu juga mempunyai unsur-unsur keindahan antara lain, ada gambar tari merak ya. A. Wiraga, wirama, wirasa, wirupa, wikarsa. B. Wiraga, wirama, wirasa, wirupa. C. Wiraga, wirama, wirasa. D. Wiraga, wirama, E. Wiraga, wikarsa. Jawabannya yang benar adalah B. Wiraga, wirama, wirasa, wirupa. Nomor 10. Unsur pagelaran tari yang menjadi salah satu bentuk dari imajinasi penari dalam mengolah ruang geraknya itu A. Gerak, B. Pola lantai, C. Busana, D. Ruang, E. Kostum. Jawabannya A. Gerak. 11. Disajikan data sebagai berikut. A. Kedahsyatan melebihi kenyataan. B. Penuh gerak dan dinamis. C. Lukisan memiliki cerita yang emosional dan dahsyat. D. Mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. E. Pengaturan komposisi dinamis. F. Warna bersifat kontras dan meriah. Berdasarkan data di atas, tokoh pelukis yang menganut aliran tersebut adalah A. Basuki Abdullah, Barlisa Smita-Winata, dan Delsi Syamsumar. B. Raden Saleh, Eugène Delacroix, dan Theodore Géricault. C. Pablo Picasso, Vincent van Gogh, dan S. Sujoyono. D. Sisley, Edward Degas, dan Mary Cassatt. E. Affandi Zaini, dan Popo Iskandar. Jawaban benar adalah B. Raden Saleh, Eugène Delacroix, dan Theodore Géricault. Ya, nomor 12, perhatikan motif berikut ini, ada motif batik. Keragaman batik Nusantara memiliki corak dan tema yang beraneka ragam sesuai dengan daerahnya masing-masing. Batik pada gambar tersebut merupakan batik Banyumasan. Motif yang menginspirasi pembuatan batik tersebut adalah A. Menggambarkan motif pedalaman yang sesuai dengan lingkungan daerahnya yang banyak terdapat hutan dan pegunungan. B. Menggunakan warna yang jelas. Hal ini menggambarkan masyarakat yang tegas dan cenderung apa adanya. C. Motif lekuk-lekuk
seperti bunga yang menggambarkan suatu keindahan lingkungan dan masyarakatnya. D. Motif tumbuhan yang dibuat secara realistis sesuai dengan karakteristik masyarakat. E. Sesuai budaya masyarakat yang selalu berdinamika dan menerima hasil budaya. Nomor 13, perhatikan data berikut. A. Objek yang digabung dalam lukisan bisa makhluk hidup dan benda mati, bebas asalkan bisa menjadi unik. B. Objek merupakan penggabungan dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. C. Penuh dengan khayalan dan fantasi. D. Lukisan aneh dan asing. Data di atas merupakan ciri-ciri aliran seni lukis. C. Surrealisme. 14. Dalam memproduksi film, untuk memperlihatkan kedalaman dimensi dan sekaligus memperlihatkan posisi objek dalam area, yang paling tepat adalah menggunakan pengambilan gambar dengan teknik C. High shoot. 15. Teater kontemporer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali ini ada gambarnya ya, yang kecuali yaitu E. Menggunakan naskah dengan alur cerita yang jelas. 16. Tarian berikut lebih banyak menggunakan elemen, ada tari saman. Jawabannya adalah B. Tenaga ya. 17. Gerakan maknawi adalah gerak asli yang telah diubah menjadi gerak yang indah bermakna. 18. Disajikan wacana sebagai berikut ya. Ada wacana, sebuah lukisan dibuat dengan menggunakan cat air, cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karya. Dengan cara menyapu tebal warna pada kanvas atau kertas lukis agar menghasilkan lukisan yang tebal dan menutup seluruh media. Kesimpulan dari wacana di atas adalah pelukis B. Menggunakan teknik lukis plakat. 19. Perhatikan data berikut. Ada konstruksi, 2 pahat, C. Butsir, 3 butsir, 4 ukir, 5 cor, 16. Dari data di atas, teknik yang dapat digunakan dalam membuat patung adalah nomor 2, 3, dan 5 ya, pahat, butsir, dan cor ya. Lanjut nomor 20, salah satu konsep teater tradisional yang mengacu pada teknik dan prosedur adalah unsur penokohan istilah deuteragonis. Artinya, jawabannya adalah D. Tokoh yang berpihak pada tokoh utama. 21, berikut merupakan hal-hal yang dapat menguatkan karakter tokoh pemeran, kecuali jawabannya adalah E. Setting dan blocking. Nomor 22, teater modern berkembang dengan pengaruh dari seni teater barat, dramaturgi. Teater ini sudah memiliki struktur dan dialognya mengikuti naskah. Jalan ceritanya diarahkan oleh sutradara. Berikut ini adalah ciri-ciri, kecuali adalah E. Pembagian peran antar personel kurang jelas. Nomor 23, untuk menampilkan adegan drama panggung yang sulit dibuat, ketika membuat naskah sebaiknya penulis harus mempertimbangkan hal berikut ini. Dan yang paling harus dihindari agar penonton dapat lebih tertantang dalam menginterpretasikan adalah, jawabannya B, mengganti bagian tersebut dengan ungkapan dari narator. Lanjut ke 24. Untuk memperlihatkan simbol visual dan auditif dengan adegan berikut ini perlu dipertimbangkan kecuali. Yang kecuali adalah A. Berjalan di antara bunga-bunga sambil memaki dan menahan luka terkena duri. Wah, nomor 25 ya. Pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan keterangan, informasi, dan mengamati tokoh yang akan diperankan disebut. B. Observasi. Lanjut nomor 26, ada gambar. Perhatikan karya seni berikut ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Karya seni rupa yang memiliki fungsi religi adalah gambar nomor A, 1 dan 2 ya, yang mempunyai fungsi religi. Nomor 27, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar unsur fisik yang ditujukan pada lukisan tersebut adalah gelap terang ya. Nomor 28, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Jenis cat yang memiliki karakteristik tidak mudah kering dan warnanya tahan lama sehingga dapat digunakan untuk melukis di atas kain atau kanvas. Jenis cat yang sesuai dengan karakter tersebut adalah nomor D, 4. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar juga. Gambar tersebut dibuat dengan menggunakan teknik C, Dassel ya. Nomor 30, berikut ini adalah beberapa pengertian musik kontemporer kecuali. Yang kecuali adalah E, menggunakan instrumen harmonik dengan tangga nada diatonik. 31, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Dari gambar di atas, pernyataan yang paling benar adalah gambar nomor E, 3 dan 4, alat musik ritmis. Lanjut 32, perhatikan tabel berikut. Ada kolom gambar, kolom berdasarkan fungsi, kolom berdasarkan sumber bunyi. Ada ritmis, idiopon, melodis, kordopon, harmonis aeropon, ritmis membranopon. Nah, kombinasi keterangan gambar yang paling benar dari tabel di atas adalah gambar nomor D, 2 dan 4. Nomor 33 yang bukan termasuk ciri-ciri musik kontemporer adalah E, menggunakan notasi angka. 34, disajikan data berikut. 1, memainkan harmoni dalam sebuah lagu. 2, menghasilkan melodi dalam suatu lagu.
3 secara umum tidak dapat memainkan chord secara tunggal, 4 dapat memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan, 5 pengatur tempo pada lagu. 6 alat musik umumnya bernada tetap atau tidak bernada. 7 menggambarkan dinamika perubahan dan 8 memiliki fungsi serasi. Dari data tersebut yang termasuk karakteristik musik melodis adalah nomor B, 1, 4, dan 8. Perhatikan tabel berikut, ada kolom gambar, kolom nama musik tradisional, kolom asal daerah, dan kolom fungsi di masyarakat. Ada Santi Suara Palembang pertunjukan teater, ada Huda Jawa Timur hiburan, ada Tabuh Salimpat Lampung pergaulan, Gong Renteng Lebak Wangi Maulid Nabi. Nah, kombinasi keterangan gambar yang paling benar dari tabel di atas adalah gambar nomor E, 3 dan 4. 36. Perhatikan wacana berikut. Ada wacana. Secara umum, fungsi musik bagi masyarakat Indonesia antara lain untuk sarana atau media upacara adat budaya atau ritual, pengiring tari, media hiburan, media komunikasi, media ekspresi diri, dan sarana ekonomi. Di bawah ini, pernyataan yang benar berkaitan dengan fungsi musik tradisional Nusantara adalah A. Karang Dodou berfungsi untuk kegiatan upacara Nokapati, membandingkan dan memberi nama bayi, dan Nambang Murua, penyembuhan penyakit. Lanjut 37, teater tradisional adalah teater yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Teater tradisional memiliki konsep baku yang masih dipegang teguh. Berikut ini adalah beberapa konsepnya, kecuali D, pertunjukan dibangun dengan mengutamakan formalitas. Lanjut 38, adegan berikut yang jelas. Berikut ini yang jelas menggunakan keterampilan olah, vokal, tubuh, dan sukma adalah A, berbicara dan berjalan seperti nenek-nenek. 39, perhatikan wacana berikut ini. Musik barat adalah salah satu teori musik yang mengajarkan bagaimana menyusun suatu rangkaian akord-akord agar musik tersebut dapat enak didengar dan selaras. Musik barat mencakup dalam musik modal, tonal, dan atonal. Di bawah ini, pernyataan yang benar berkaitan dengan konsep musik modal, tonal, dan atonal adalah A. Modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan interval tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut kecuali finalis. Lanjut di 40, disajikan data sebagai berikut: 1 tanpa iringan, 2 mayor C, D, M, E, M ya. Ada minornya, ada vertikal dan horizontal, ada 5 mayor, 6 minor, 7 tidak memiliki nada dan kunci spesifik, 8 tidak memiliki akord. Dari data di atas yang merupakan karakteristik dari musik tonal adalah nomor D, 4, 5, dan 6. Perhatikan tabel berikut, bentuk notnya ada, harga pernilaiannya ada, jumlah ketukannya juga ada ya. Ini gambarnya. Kombinasi keterangan gambar yang paling benar dari tabel di atas adalah gambar nomor B, 1, 3, dan 5. 42. Perhatikan wacana berikut ini. Tempo secara sederhana adalah kecepatan lagu, yaitu banyaknya ketukan dalam 1 menitnya. Ada beragam istilah yang digunakan para musisi untuk menggambarkan tempo lagu yang diinginkannya. Namun secara umum tempo lagu terbagi atas 3 kelompok, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai tempo adalah B. Lagu Mars biasanya memiliki tempo allegro vivace ya. 43. Perhatikan tabel berikut. Ada tingkat susunan akord, nama, tangga nada. Nah, kombinasi susunan akord yang paling benar dari tabel di atas adalah D, 4, 5, dan 6. 44. Perhatikan data berikut. Birama lagu 4/4, lirik sederhana, menonjolkan improvisasi, menggunakan alat musik piano, drum, dan keyboard, lirik yang emosional, harmoni tidak rumit, menggunakan alat musik harmonika, piano, dan bass. 8. Menggunakan inovasi teknologi. 9. Terdapat sinkopasi, blue note, dan swing dalam setiap lagunya. 10. Mudah dikombinasikan. Ciri dari musik pop adalah nomor B, 2, 4, 6, 8, dan 10 yang genap ya. Lanjut, kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis disebut C akord. 46. Musik yang sepenuhnya merupakan musik hiburan yang menekankan kenikmatan bagi pendengarnya dinamakan musik pop. Perhatikan wacana berikut ini. Musik ini mulai dikenal secara luas pada akhir tahun 1960-an. Awalnya musik ini populer di kalangan masyarakat Jamaika dan diakui sebagai medium ekspresi sosial dan politik. Dijadikan alat untuk melawan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan penindasan yang dialami oleh orang Jamaika. Pada tahun 1970-an musik ini mengalami kejayaan, mengalami perkembangan dengan cepat dan menjadi semakin populer di dunia internasional. Pada tahun 1980-an mengalami evolusi dengan munculnya subgenre baru seperti dancehall. Berdasarkan sejarah perkembangannya, genre musik yang sesuai adalah musik reggae. Perhatikan tabel berikut, ada gambar nama gerakan asal daerah. Nah, ini ya gambar-gambarnya. Lalu pertanyaannya adalah kombinasi rekam gerak tari tradisional yang paling benar dari tabel di atas adalah nomor B, 1 dan 4. Perhatikan gambar lagi. Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Gerak dasar tari terbagi atas gerak kepala, tangan, badan, dan kaki.
Setiap gerakan memiliki teknik dan prosedur gerak yang berbeda-beda sehingga memiliki nilai estetis yang berbeda pola. Dari gambar di atas, pernyataan yang paling benar adalah pernyataan E, gambar 5 gerak jengkeng. Putri posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedangkan posisi kaki kiri di depan kaki kanan pada tari putra. Posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedangkan kaki kiri membuka ke samping kiri. Ya, perhatikan wacana lagi. Tari kreasi tercipta oleh para seniman dengan stimulus lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami. Selanjutnya diolah dengan digayakan untuk menjadi sebuah tari dengan konsep peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. Perwujudan tokoh cerita dan mengacu lagu dan atau guru lagu. Proses pengolahan gerak tari kreasi dilakukan dengan cara penggayaan untuk memperindah stilatif atau bisa juga dengan merombak gerak sehingga berbeda dari gerak asalnya, distortif, melalui beberapa tahapan. Di bawah ini, tahapan dari berkarya tarik kreasi yang benar adalah E. Improvisasi merupakan tahapan setelah eksplorasi agar teknik gerak yang telah diperoleh pada tahap eksplorasi secara spontanitas dapat dicoba atau dicari kemungkinan yang lain. Ada nomor 51, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar tersebut adalah tari zapin. Tarian ini memiliki teknik dan nilai estetis yang khas, yaitu A jawabannya ya. Tarian ini mempertontonkan gerakan kaki cepat yang mengikuti pukulan gendang. Kostumnya penari lelaki mengenakan baju kurung cekak, musang dan seluar, songket, plekat, kopiah yang ditambahkan bros. Lanjut 52, konsep karya seni musik kontemporer memiliki dasar untuk membangun kreativitas seseorang agar kemampuan emosionalnya menjadi seimbang dan teratur. Nomor 53, berikut tokoh musik kontemporer yang bersumber dari aliran etnik kecuali adalah D Gesang ya. 54, Wayan Sudra merupakan tokoh musik kontemporer yang beraliran A. Latar belakang budaya Indonesia jawabannya. 55, perhatikan wacana berikut ini. Manajemen selalu dikaitkan dengan makna kepemimpinan. Suatu kegiatan perlu adanya manajemen dalam mencapai tujuan. Upaya mengelola kegiatan dengan baik termasuk mampu mengkondisikan seluruh anggota kegiatan agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai perencanaan yang telah dibuat. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dipahami beberapa prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar serta nilai keberhasilan dalam sebuah manajemen. Berdasarkan Henry Fayol, ada 6 prinsip dalam manajemen, yaitu prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip tertib dan disiplin, prinsip kesatuan komando, serta prinsip keadilan dan kejujuran. Di bawah ini pernyataan yang paling benar mengenai prinsip manajemen pagelaran tari. Ya, prinsip manajemen pagelaran tari adalah A. Suatu kegiatan perlu adanya satu perintah agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab adalah bagian dari prinsip semangat kesatuan. 56, ada wacana lagi. Komunikasi merupakan suatu pertukaran informasi oleh seseorang dengan orang lain agar apa yang dimaksudkan seseorang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam satu organisasi, komunikasi yang perlu diciptakan oleh pimpinan dan semua anggota untuk suatu tujuan. Berdasarkan wacana di atas, tujuan dari seorang pimpinan produksi melakukan komunikasi dengan anggotanya jawabannya adalah A. Komunikasi dapat meningkatkan motivasi kerja dari setiap anggota agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Lanjut, ada tabel nomor 57 ya. Ada tim kepanitiaan dan anggota-anggotanya. Tim produksi, ya, tim house manager, tim artistik, tim house manager. Berdasarkan tabel di atas, susunan kepanitiaan yang benar adalah jawabannya C, 2 dan 3. Nomor 58, lukisan berbentuk demikian ini karena ingin menampilkan objek secara simultan dengan tetap mempertahankan konsep geometris adalah aliran. Nah, aliran apa nih lukisannya? Adalah aliran kubisme. Nomor 59, unsur seni rupa yang paling mendominasi dalam gambar tersebut adalah, nih ada gambar. Nah, mendominasi unsurnya adalah B, jawabannya ya, B gelap terang. Nomor 60, gambar berikut menggunakan teknik A, pointillis ya, point. Nomor 1, perhatikan 2 gambar desain berikut, kemudian pilihlah pernyataan yang paling tepat menurut kamu. Pernyataan paling tepat di antara 2 gambar ini adalah jawabannya E, A, B, D, benar. 62, musik tradisional berasal dari berbagai daerah yang berkembang di daerah tersebut dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik tradisional memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut, kecuali E dipelajari secara formal. Langsung nomor 63, berikut ini yang merupakan gambar instrumen musik tradisional berjenis idiopon kecuali adalah A ya. 64, musik tradisional kurang dapat
dinikmati oleh masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan musik tersebut. Bagi masyarakat di mana musik itu berasal, memiliki fungsi antara lain sebagai berikut, kecuali sebagai sarana berekspresi, kecualinya ya. 65. Musik tradisional adalah musik yang berasal dan berkembang di daerah tertentu dan telah difungsikan untuk kegiatan yang bersifat tradisi, seperti upacara adat, mengiringi tarian, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh musik tradisional. Nah, ada gambarnya. Ini adalah musik tradisional A, gambang kromong ya. Lanjut perhatikan gambar berikut. Ada gambar penari tarian tradisional mencerminkan latar belakang budaya masyarakat daerahnya masing-masing. Tarian di atas merupakan tari legong keraton yang berasal dari Bali. Sumber tema yang menginspirasi tarian tersebut adalah A. Mengisahkan tentang perjalanan Prabu Adipati Lasem yang ingin meminang putri dari kerajaan Daha Kediri, yaitu Putri Rangkesari, yang sudah terikat jalinan dengan Raden Panji dari Kahuripan. Lanjut. 67 ada gambar ya. Setiap tarian memiliki rias busana yang berbeda-beda. Fungsi dari rias busana tersebut untuk melengkapi dari sajian estetis sebuah karya tari. Gambar di atas adalah tari ngeremo dari Jawa Timur. Analisis tarian tersebut yang paling tepat berdasarkan tata rias busananya adalah, jawabannya adalah A. Riasan khas penari remo adalah alis yang tebal, bercabang, pemerah pipi yang lebih tebal, dan berkumis serta jambang yang digambar dengan pensil alis menggambarkan karakter seorang pangeran yang berjuang di medan laga. Lanjut. 68 ada perhatikan gambar ya, ada gambar. Pada beberapa tarian terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu. Ada sebuah tari yang jika diamati posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Jika melihat gambar tersebut, maka desain pola lantai memiliki arti. Jawabannya adalah A. Desain lantai sejajar mencerminkan kekuatan pada pola lantai. 69 perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar. Berdasarkan dari bentuknya, jenis tarian cocok untuk ditampilkan pada panggung tersebut adalah, panggung yang sesuai gambar adalah tari golek menak ya. C jawabannya. Tema dari lukisan di bawah ini adalah hubungan antara manusia dengan C aktivitasnya. Lanjut 71, motif hias abstrak atau motif tidak nyata yang berbentuk segi empat, zigzag, lingkaran, segitiga, garis lengkung merupakan ciri khas dari motif A. Geometris. Lanjut, aliran dalam seni rupa yang tidak terlalu mementingkan detail, namun lebih mengarah pada kesan dan cahaya, sehingga dapat dilukis relatif lebih cepat tanpa mengabaikan keindahannya adalah jawabannya C. Impresionisme. 73, perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar. Jenis lampu yang digunakan dalam tata cahaya pementasan di atas adalah lampu stripe light ya, C jawabannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pola lantai garis horizontal yang sering digunakan dan menjadi dasar gerakan pada tari saman. Pola ini memiliki makna sebagai A. Hubungan antara manusia dan alam. 75 perhatikan gambar berikut ini, ada gambar di atas merupakan teater rakyat dan teater istana. Meskipun sama-sama merupakan bagian dari teater tradisional, namun keduanya memiliki ciri yang berbeda. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang paling benar mengenai ciri teater rakyat dan teater istana adalah, jawabannya adalah E. Teater rakyat bertolak untuk kepentingan adat istiadat atau kepercayaan suku bangsa dan bersifat spontan atau improvisasi. Sedangkan teater istana harus sudah menuruti aturan-aturan etis atau tata kesopanan dan estetis nilai keindahan yang telah digariskan. 76. Kenong merupakan alat musik bagian dari karawitan, namun dari segi pembuatannya ia merupakan karya seni A. Kriya logam 3 dimensi. Disajikan naskah ande-ande lumut, ruangan sebuah rumah sederhana tampak rapi dan bersih. Meja dan kursi tertata rapi di tengah ruangan. Di pojok kanan terdapat meja kecil. Keleting merah dan keleting biru tampak sedang bersolek. Keleting kuning masuk dengan baki di tangan. Di atas baki ada minuman dan makanan kecil. Keleting merah, ayo kuning, sini sisir rambutku. Keleting kuning sambil menyisir rambut keleting merah, kakak cantik sekali. Keleting biru, sinis menirukan kata-kata keleting kuning. Kakak cantik sekali, tidak sabar, tidak usah menjilat. Ayo cepat selesaikan pekerjaanmu. Setelah itu pegangi cerminku. Tiba-tiba terdengar panggilan dari dalam. Ibu, kuning, cepat kemari. Keleting kuning terburu-buru mengambil bakinya. Keleting merah menggerutu sambil memakai pensil alis. Keleting biru memakai lipstik. Tiba-tiba ibunya muncul dan mengejutkan keleting kuning. Baki yang dibawanya terjatuh. Semua kaget. Pensil alis mencoret kening keleting merah, lipstik mencoreng pipi keleting biru. Ibu sambil marah ya, dasar anak malas, dipanggil tidak segera datang, malah bikin ribut saja. Kalau sampai ada barang-barang yang rusak, kuhukum kau tidak makan 3 hari. Cepat masak untuk kami.
Keleting kuning keluar dari luar, terdengar pembawa berita memukul bande berkali-kali sambil berteriak. Pembawa berita, pengumuman, pengumuman, ada jejaka mencari calon istri. Keleting merah dan biru, wajah berbinar, berlari keluar. Apa itu? Ibu, tunggu nak, wajah kalian. Berkata sendiri, aduh wajah belepotan begitu, mau ketemu orang. Keleting merah dan biru mendudukan lelaki pembawa berita di kursi dan menjamunya. Pembawa berita melihat keliting merah dan keliting biru lalu tertawa sambil memegang perutnya. Keliting biru dan keliting merah kebingungan. Ibu mengalihkan perhatiannya. Ibu, hei pemuda jelek, cepat ceritakan pengumuman yang kau bawa. Siapa yang mencari istri? Pasti bukan kau sendiri kan? Keliting kuning mengintip ingin tahu berita itu. Pembawa berita, wah, sabar Bu, saya segera ceritakan kabar yang menggemparkan gadis-gadis di kadipaten ini. Iya bukan saya yang cari calon istri. Lawong gadis-gadis itu sudah berebutan saya kok, tidak usah pakai pengumuman. Ibu, jangan banyak cakap, ceritakan saja beritanya. Pembawa berita, di desa seberang sana, tepatnya di desa Dadapan, ada seorang perjaka gagah lagi rupawan mencari seorang pendamping hidup. Namanya Ande-Ande Lumut. Gadis-gadis yang ingin menjadi istrinya diminta datang ke rumah Bok Rondo Dadapan. Nanti si Ande-Ande Lumut akan memilih salah satu dari mereka. Keliting merah. Oh Kakanda Ande-Ande Lumut, Ibu izinkan kami ke desa Dadapan. Pembawa berita tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Ya kalau Ande-Ande Lumut memilih kalian, pasti hidupnya penuh tawa didampingi badut-badut lucu. Hahaha. Pembawa berita berjalan keluar. Ibu memarahi anak-anaknya. Ibu, kenapa kalian ini jadi bodoh memperlihatkan muka seperti itu di hadapan orang lain? Keliting biru, kenapa Bu? Bukankah kami cantik dan menawan? Iya kan Kak? Menengok ke arah keliting merah dan terkejut. Alismu! Keliting merah sambil memegangi alis melihat keliting biru. Biru, pipimu! Keduanya mengambil cermin dan histeris. Berdasarkan naskah lakon di atas, pernyataan yang benar mengenai alur plot yang disajikan adalah B. Jawabannya B, alur menurun, falling plot. Tokoh mulai mengetahui cara mengatasi konflik yang tengah dia hadapi. 7. Disajikan naskah berikut. Unsur internal berkaitan dengan tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Unsur internal berperan penting dalam sebuah teater karena tanpa adanya unsur internal maka tidak akan ada sebuah pementasan teater. Berdasarkan wacana di atas yang termasuk unsur internal dalam sebuah pementasan teater modern yaitu B. Pemain, sutradara, dan staf produksi. 79. Teknik melukis pada dinding disebut teknik D. Tempera. Lanjut. 80. Perhatikan kutipan teks drama berikut. Ada kutipan teks drama. Wah, lumayan ya teks dramanya ya. Nah, bisa dibaca di sini. Suatu ketika sedang diadakan ujian semester, Adi dan Banu duduk sebangku, Sita dan Dini duduk sebangku di depannya, sedangkan Budi duduk sendiri di samping Banu. Ini bisa dibaca. Ada naskah. Nah, pertanyaannya, berdasarkan kutipan teks drama di atas, kalimat ulasan yang sesuai adalah jawabannya B. Sutradara menampilkan karakter tokoh yang teguh pendiriannya dalam dialog budi yang sangat patut ditiru. Nah, disajikan gambar berikut. Ada gambar di atas adalah tokoh Katniss Everdeen dalam film The Hunger. Katniss dikisahkan sebagai wanita yang kuat tetapi juga bisa menjadi rentan. Dia juga pintar tetapi bisa membuat kesalahan ketika panik, dan dia mencintai keluarganya tetapi sulit untuk membuka diri. Perubahan-perubahan sifat itulah yang mewakilinya menjadi titik-titik di dalam film. Ya, jawabannya adalah D. Round karakter. Nah, ada gambar juga. Gambar di atas adalah tokoh Haymitch Abernathy dalam film The Hunger juga. Haymitch selalu membantu Katniss dalam menghadapi masalah dan selalu memberi jalan keluar. Berdasarkan dari keterangan tersebut, Haymitch termasuk dalam peran A. Deuteragonist. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar lagi. Nah, psikologi dan sosiologi merupakan 3 dimensi yang sering digunakan untuk mengetahui karakter tokoh dalam suatu karya sastra, baik novel, cerpen maupun drama. Apabila kita mengabaikan salah satu dari dimensi itu, peran tokoh kurang hidup atau cenderung mati. Berdasarkan ciri-ciri badaniah seorang tokoh seperti usia, jenis kelamin, fisik, ciri-ciri muka, dan lainnya, penciptaan karakter tersebut
memiliki dimensi yaitu fisiologis. 84. Di definisi seni yang paling mencerminkan hubungan erat antara aktivitas jiwa manusia terhadap lingkungannya adalah menurut A. Jawabannya ya, A. Ahdiat Kartamiharja menyatakan bahwa seni adalah kegiatan psikis manusia yang merefleksi kenyataan atau realitas. Karena bentuk dan isi karya tersebut memiliki daya untuk membangkitkan dan menggugah pengalaman tertentu dalam alam psikis si penikmat atau apresiator. 85. Dalam unsur seni rupa, bentuk dikelompokkan menjadi 3. Gambar berikut ini termasuk bentuk apa? Nah, ada gambar ya. Jawabannya adalah B. Dekoratif. 86. Ada wacana juga. Naskah drama merupakan sebuah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Jadi, drama juga dapat diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Isi dalam naskah drama biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu narasi dan dialog. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang narasi dan dialog yaitu itu yang paling benar adalah C ya. Narasi berfungsi memperjelas cerita, sedangkan dialog merupakan kalimat ucapan langsung. Perhatikan gambar, ada gambar struktur dramatik piramida Freytag ya. Nah, gambar ini Gustav Freytag 1863 menggambarkan struktur dramatiknya mengikuti elemen-elemen tersebut dan menempatkannya dalam adegan-adegan lakon sesuai laku dramatik yang dikandungnya. Struktur Freytag ini dikenal dengan sebutan piramida Freytag. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar mengenai alur dramatik piramida Freytag adalah jawabannya B, klimaks ya. Semua permasalahan akan terurai dan mendapatkan penjelasan melalui laku karakter maupun lewat dialog yang disampaikan oleh peran. Lanjut 88, gabungan titik-titik yang sama besar dan panjang disebut D garis. 89, seni rupa yang memiliki unsur panjang, lebar dan tinggi disebut seni B 3 dimensi. Ada gambar nomor 90, gambar di atas termasuk jenis batik apa? Batik kecap ya. 91 merupakan membuat karya seni dengan menggabungkan bahan yang satu dengan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu disebut teknik apa? D. Merakit. 92. Warna yang saling berseberangan atau kontras disebut A. Komplementer. 93. Keseimbangan yang memiliki daya tarik yang sama besar di setiap sisi disebut keseimbangan. Apa nih ya? 94, lanjut ya, perhatikan gambar di bawah ini. Berbagai macam alat musik dimainkan dalam pertunjukan musik tersebut. Pertunjukan musik di atas biasanya disebut orkestra ya, jawabannya B. 95, ada gambar juga. Nah, berdasarkan gambar di atas, tarian tersebut menggunakan pentas A. Arena terbuka. 96, perhatikan gambar juga. Tari Saman merupakan tari tradisional masyarakat Aceh yang memiliki tema tentang kekompakan dan keagamaan. Jawabannya D ya. 97, ada wacana. Penokohan merupakan usaha untuk membedakan peran satu dengan peran yang lain. Perbedaan-perbedaan peran ini diharapkan akan diidentifikasi oleh penonton. Jika proses identifikasi ini berhasil, maka perasaan penonton akan merasa terwakili oleh perasaan peran yang diidentifikasi tersebut. Mengadaptasi naskah, membuat konsep tata pentas, pemilihan peran, proses latihan merupakan langkah-langkah. Jawabannya A. Perencanaan, pembentukan, penokohan pada teater kontemporer. 98. Ada naskah juga, ada wacana. Unsur eksternal merupakan unsur selanjutnya yang mengurus mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang akan dibutuhkan atau diperlukan di dalam sebuah pementasan. Unsur eksternal ini diantaranya staf produksi, sutradara, stage manager, desainer, dan kru. Yang merupakan tugas dari seorang stage manager yaitu tugasnya jawabannya B, pemimpin dan penanggung jawab panggung. 99, ada wacana. Sebuah pertunjukan teater menampilkan adegan di mana para santri mencium tangan kiai atau guru sebagai cara seorang murid menghormati guru atau orang yang lebih tua. Berdasarkan wacana di atas, pertunjukan teater menampilkan pelajaran tentang C. Nilai budaya. 100, ada gambar. Pada tari tersebut, properti tari yang digunakan adalah topeng. Nah, sekian ya. Untuk ujian sekolah seni budaya ada 100 soal, silahkan dipelajari. Mudah-mudahan ujian kalian sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.